Aku tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu, bernama Tawangmangu. Namaku Sari, dan aku hidup bersama suamiku, Budi, yang seorang pengusaha kecil di bidang konstruksi bangunan. Budi itu tipe pria yang praktis, sibuk dengan telepon dan rapat, sering pulang larut malam. Baginya, rumah cuma tempat tidur dan makan. Aku menjalani hari-hariku dengan simpel, masak, bersih-bersih rumah, dan sesekali ngopi santai bareng teman-teman di warung kopi desa. Suatu sore, aku duduk sambil menyeruput kopi jahe hangat di warung, bersama temanku Lina, yang selalu punya ide-ide nyentrik. Sari, kalau kamu bosan, coba pelihara anjing besar. Itu bisa merubah pandanganmu, loh, katanya sambil nyengir misterius. Aku cuma terkekeh, tapi kalimat itu nyangkut di kepala. Seminggu kemudian, muncullah Max, anjing German Shepherd besar yang kupelihara. Matanya tajam, badannya besar dan gagah, seperti beruang kecil yang setia. Malam pertama aku duduk di ruang tamu, Max menggelundung di sebelahku. Napasnya hangat menyentuh tangan, dadanya yang berotot perlahan naik turun. Matanya menatapku dengan intensitas yang sudah lama tak kulihat dari Budi. Budi menggerutu lihat aku bersama Max. Buat apa bawa binatang buas itu ke rumah? Tanyanya. Aku tersenyum manis. Biar ada yang nemenin aku, setidaknya ada yang lihat aku dengan perhatian. Dia cuma mengangkat bahu dan balik ke laptopnya, tapi aku sudah tak peduli. Saat itu aku pakai sweater rajut putih yang membalut tubuhku dengan lembut, rok katun biru muda yang membuatku bebas bergerak, dan sepatu flat sederhana tapi nyaman. Kalung perak hadiah dari Budi waktu ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 berkilau lembut diterpa cahaya lampu ruang tamu. Max menjadi pusat duniamu, dan tanpa sadar, aku mulai berubah. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Tapi aku tak tahu, pilihan sederhana itu akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari berlalu, Max dan aku jadi tak terpisahkan. Budi tetap tenggelam dalam pekerjaan, jarang sekali menengok ke rumah. Aku merasa kekosongan yang ditinggalkannya mulai terisi oleh sosok besar berbulu itu. Max punya bulu coklat hitam yang berkilau dan lembut, dan saat aku rebahan di sofa, dia selalu merentangkan kaki besar dan meletakkan kepalanya di pangkuanku. Sekarang aku lebih sering pakai kaos longgar, kadang-kadang tanpa bra, dan celana pendek katun yang membuatku merasa bebas, seperti menghirup udara segar yang sebelumnya tertahan. Kalung perak itu sudah kukemas di laci meja rias, bukan lagi jimat keberuntungan, hanya kenangan dari kehidupan lama. Mataku kini bersinar dengan semangat baru, dan wajah yang dulu pucat dan lelah berubah menjadi kemerahan alami, seolah ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit. Suatu sore, Budi pulang lebih awal, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dia membuka pintu perlahan, berusaha tidak membuat suara. Tapi aku mendengar tawa kecil, sentuhan lembut dari kamar. Dia mengintip lewat pintu yang sedikit terbuka dan melihat aku berbaring di ranjang, hanya mengenakan kaos pendek dan celana dalam rendah, sambil membelai Max. Anjing itu tersenyum, mengibaskan ekornya, dan aku berbisik kata-kata yang bukan untuknya, bukan untuk siapapun, hanya untuk kami berdua. Budi terpaku, seperti melihat hantu. Aku merasakan tatapannya yang berat, tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ada yang memandangiku dengan pengabdian yang selalu kuinginkan. Keesokan harinya, dia mencoba bicara padaku. Sari, kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Tanyanya, suara penuh kebingungan. Aku hanya tersenyum, tapi tak memberinya jawaban. Budi menghela napas, menyerah, dan kembali ke rutinitasnya. Aku tahu, sesuatu di antara kami sudah berubah selamanya. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis.
Tapi dia belum tahu, Max bukan sekadar anjing. Ini adalah awal dari cerita yang tak akan pernah terlupakan. Hari-hari berikutnya terasa seperti kebangkitan baru bagiku. Max selalu ada di sisiku, seperti bayangan yang tak pernah lepas. Ketika aku menyiram tanaman di halaman belakang rumah di Tawangmangu, dia duduk tenang di sampingku, waspada seperti penjaga setia yang tak pernah lengah. Hari itu aku mengenakan gaun katun putih bermotif bunga-bunga kecil biru, dengan bahu terbuka yang membuat kulitku terasa disambut sinar matahari pagi. Di kakiku, sandal tali tipis yang menonjolkan kaki coklatku yang mulai sedikit kecoklatan karena sering di luar rumah. Sinar matahari menyentuh kulitku, membuatku merasa hidup seperti belum pernah kurasakan sebelumnya. Budi mengamati dari jauh, tak lagi mengajakku makan malam atau bertanya tentang hariku. Dunia yang selama ini dia jalani seolah berada di dimensi lain, dan mungkin memang begitu adanya. Suatu malam musim panas, saat desa sudah terlelap, aku mendengar raungan halus Max di depan pintu kamar. Aku bangkit, menatapnya dan sadar ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang biasanya coklat hangat kini berkilauan dengan warna kuning yang hampir mistis. Aku tersenyum gugup dan mendekat untuk mengelusnya. Aku memakai tank top hitam yang membalut tubuhku dengan pas dan rok kulit mini yang membuat Max sepertinya mengangkat telinganya, setidaknya aku pikir begitu. Kalung perak di leherku terasa lebih berat malam itu, seperti menyerap energi aneh yang tak bisa kujelaskan. Malam itu, aku merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan, campuran antara ketakutan dan hasrat, seolah Max bukan sekedar anjing biasa, melainkan rahasia gelap dan berharga yang aku simpan untuk diri sendiri. Keesokan harinya, Budi mencoba membuka pembicaraan, "Sari, ini tidak bisa terus begini. Rumah ini bukan kandang anjing." Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Bagi aku, ini adalah tempat suci." Dia terdiam, tapi matanya memperlihatkan amarah dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. "Diam. Tarik napas dalam-dalam." Pos dramatis. Dia belum tahu bahwa perasaanku pada Max melampaui nalar, dan itu akan mengubah segalanya untuk selamanya. Rumah kami di Tawangmangu kini terasa seperti panggung sunyi penuh rahasia dan tatapan tersembunyi. Aku, Sari, mulai meninggalkan rutinitas lama sebagai ibu rumah tangga yang pasrah. Kini aku lebih sering berkeliling rumah dengan sweater longgar yang terjatuh di salah satu bahu, memperlihatkan kulit halus dan berarenda yang tak pernah Budi lihat sebelumnya. Di kakiku, kaos kaki tipis dan sepatu hak tinggi yang hanya kutaruh saat dia tak ada di rumah, memberi sentuhan tersembunyi pada penampilanku. Suatu sore yang hujan rintik-rintik, aku memutuskan mengajak Max jalan-jalan di hutan kecil dekat desa Sabrosa, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah kami. Langit kelabu membuat udara terasa dingin segar, dan aku mengenakan mantel panjang merah yang menonjolkan pinggangku yang ramping, kontras dengan bulu hitam legam Max yang mengkilap. Max berjalan di sampingku dengan langkah penuh percaya diri, bagaikan pangeran anjing yang menjaga wilayahnya. Saat kami tiba di sebuah bangku batu tua yang dipenuhi lumut, aku duduk dan mulai membelai Max dengan lembut. Tatapannya mengunci mataku, dan aku merasakan kehangatan yang jauh dari sekadar persahabatan. "Kamu memang sahabat terbaikku, Max," bisikku hampir tak terdengar. Malam itu di rumah, Budi mencoba mengajak bicara lagi. "Sari, kamu sadar nggak sih, kamu lebih sering habiskan waktu sama anjing daripada sama aku?" Aku membalas dengan senyum nakal dan sedikit sedih, mungkin dia lebih mengerti aku. Dia hanya diam, sementara ketegangan di antara kami makin menebal seperti awan gelap yang siap meledak. Aku mengenakan piyama ringan berbahan sutra berwarna biru muda yang membalut lekuk tubuhku dengan lembut. Max berbaring di kakiku, seolah menyimpan rahasia yang hanya kami tahu. Ketika Budi naik ke kamar, aku mendengar langkah di lorong. Pelan-pelan,
Aku membuka pintu kamar dan melihat Max menatap ke arah koridor seolah menunggu seseorang. Merinding menyusup ke tulang belakangku. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Malam itu aku tahu, hubungan manusia takkan pernah bisa menandingi apa yang aku rasakan dengan Max. Dan Max menyimpan misteri yang belum saatnya aku ungkapkan. Waktu terus berjalan, dan ada sesuatu yang berubah dalam diriku setiap detiknya. Budi semakin menjauh, sementara Max semakin hadir dalam setiap sudut hidupku. Anjing besar itu dengan bulu hitam yang berkilau dan kaki-kaki besar itu menjadi sahabat bisuku, pendengar setiaku. Suatu Sabtu pagi, aku memilih pakaian dengan penuh perhatian. Blus satin warna merah marun yang membalut tubuhku dengan sensual tapi tak berlebihan, rok pensil hitam yang menonjolkan kaki panjang dan berototku, serta sepatu hak tinggi hitam yang setiap langkahnya membuat lantai dapur bergetar pelan. Aku merasa seperti bintang film, tapi tanpa kamera dan tanpa naskah. Budi memandangku dengan campuran iri dan bingung, seolah tak mengerti magnetisme aneh yang terbentuk di antara aku dan Max. "Hei, ini sudah kelewatan, Sari," gumamnya sambil berusaha mengendalikan nada suaranya. Aku tersenyum, jantung berdegup kencang. Tatapannya yang berbeda malah membuatku semakin kuat. Malam itu, saat rumah sudah hening, aku duduk di lantai ruang tamu dengan Max di sampingku. Cahaya api dari perapian menari-nari di wajah kami. Aku mengelus telinga Max, merasakan bulunya yang halus, sementara dia menatapku dengan pengabdian yang mampu melupakan segalanya. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar rumah. Bayangan melintas di jendela. Max segera berdiri, mata kuningnya menyala seperti dua lampu sorot di kegelapan. "Siapa di sana?" Aku berbisik, tapi hanya keheningan yang menjawab. Aku mengenakan gaun merah ketat dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kaki jenjangku, rambut tergerai bebas bergelombang menambah sentuhan berani. Max tampak menyukai sisi beraniku ini, seolah kami berbagi rahasia yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Budi tak tahu harus berbuat apa, dan aku sudah tak peduli lagi. Dunia kami terbagi dua, dia yang hilang, dan aku dengan Max yang tak terpisahkan. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Dia belum tahu, malam itu adalah awal dari kehancuran. Rahasia antara aku dan Max siap meledak, mengubah segalanya selamanya. Pagi berikutnya, rumah di Tawangmangu terasa seperti medan perang sunyi. Budi menghindariku, tatapannya mengembara dan suaranya lirih saat berbicara. Aku, Sari, justru merasa semakin kuat, mengenakan blus sutra krem yang mengalir lembut menempel di kulit halusku, rok midi hitam yang membentuk lekuk tubuhku, dan sepatu hak sedang yang elegan namun nyaman untuk hadapi hari. Kalung perak yang dulu hanya kenang-kenangan kini berkilau dengan makna baru, seperti jimat perlindungan untuk fase hidup yang berbeda ini. Max, setia seperti bayangan, mengikuti setiap langkahku, matanya yang coklat menatap dalam seolah memahami setiap pikiran yang berkelindan di kepalaku. Saat makan siang, keheningan hampir membuat telinga berdengung. Budi coba memecahnya. "Sari, kita harus bicara. Ini nggak bisa terus begini." Aku tersenyum misterius. "Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Budi." Aku juga sedang mencari tahu. Setelah dia pergi kerja, aku menutup semua jendela dan pintu, menciptakan ruang suci kami sendiri. Aku mengenakan sweater rajut halus yang jatuh sensual di tubuhku dan rok mini biru tua yang menonjolkan kaki kencangku. Max berbaring di sampingku, napasnya hangat menyentuh kulit. Malam itu, ketika desa sudah terlelap, aku mendengar bisikan dari lorong. Pelan-pelan bangun, aku menemukan Max menatap tajam ke pintu kamar,
bulunya berdiri dan matanya bersinar aneh. Sebuah rasa dingin merayap di tulang belakangku. Tiba-tiba, bayangan melintas di jendela. Max langsung berdiri, matanya menyala seperti dua lampu sorot di kegelapan. "Siapa di sana?" Suaraku bergetar. Tapi hanya keheningan yang menjawab. "Diam." Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Aku tahu, apapun yang akan datang, itu akan mengubah segalanya. Max bukan sekadar anjing. Ada sesuatu yang lebih dalam, dan aku siap menghadapi apapun, meski Budi takkan pernah mengerti. Hari-hari setelah itu dipenuhi oleh keheningan yang aneh antara aku dan Budi. Dia tak lagi mencoba membuka percakapan, hanya menghindari tatapanku. Aku, Sari, merasa lebih hidup dari sebelumnya. Kali ini aku memilih gaun hitam ketat dengan potongan leher yang halus, memperlihatkan sedikit kulit di dada dan kaki jenjang yang dibalut stoking tipis. Sepatu hak tinggi membuatku merasa kuat, hampir tak terkalahkan. Max mengikuti kemanapun aku pergi, seperti bayangan yang setia, menjadi perisai tak terlihat melindungiku dari dunia luar yang mulai terasa dingin. Suatu malam hujan, aku memutuskan berjalan-jalan menyusuri desa. Memegang tali Max yang menarik penuh semangat, aku mengenakan mantel merah yang basah oleh rintik hujan, membalut tubuhku yang mulai menggoda. Rambutku basah dan menempel di wajah, namun senyum nakal tetap menghiasi bibirku. Lampu jalan di desa yang sepi menciptakan suasana magis, hampir seperti dunia lain. Saat berjalan bersama Max, aku merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Ketakutan dan kesepian berganti dengan keyakinan baru yang liar dan bebas. Saat kami kembali, aku melihat Budi duduk di sofa, tatapannya kosong. Tanpa sepatah kata, dia berdiri dan pergi meninggalkan rumah. Aku tersenyum, tahu ini adalah saatku. Aku mengenakan sweater tipis yang hampir tembus pandang, memperlihatkan lekuk tubuh, dan rok kulit hitam mini yang membuat Max menatapku dengan penuh persetujuan. Dia berbaring di kakiku, matanya dalam dan penuh arti. Malam itu, aku mendengar suara dari loteng. Hati berdebar kencang, aku naik perlahan. Di sana, aku menemukan sebuah peti tua penuh foto-foto lama. Aku muda dan tersenyum bersama anjing-anjing berbeda, semuanya bernama Max. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Saat itulah aku sadar, Max bukan sekadar anjing. Dia adalah bagian dari diriku, sebuah ikatan yang melampaui waktu, rahasia yang harus kuhadapi, apapun risikonya. Peti tua di loteng berdebu, tapi foto-foto di dalamnya tetap terjaga dengan baik. Aku duduk di lantai kayu yang berderit pelan, membuka satu persatu gambar itu. Setiap foto memperlihatkan aku bersama seekor anjing berbeda, semua dengan mata yang tajam dan nama yang sama, Max. Aku mengenakan sweater hangat berwarna coklat muda, rasanya seperti pelukan lembut di tengah dinginnya malam. Celana jeans yang mulai usang membuatku nyaman saat menyelami masa lalu yang tersembunyi ini. Melihat foto diriku yang muda dan ceria bersama Max yang berbeda-beda, aku merasakan getaran aneh, seolah masa lalu sedang memanggilku, mengajak aku menyelami sesuatu yang belum kuerti sepenuhnya. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki di koridor. Max langsung berdiri, telinganya menegang dan menggeram pelan. Aku mengenakan cardigan panjang dan rok ringan, merasakan udara malam yang masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Budi muncul di loteng, wajahnya lelah dan penuh kekhawatiran. "Sari, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya tegang. Aku mencari jawaban, jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari foto-foto itu. Dia menggeleng, tak percaya, lalu pergi meninggalkan aku sendirian di sana. Malam itu, angin berhembus kencang di luar,
dan aku merasakan beban masa lalu yang menekan. Max berbaring di sampingku, napasnya hangat menyentuh kulitku. Aku mengenakan gaun satin biru gelap yang menempel lembut di badan, sementara cahaya api dari perapian membuat kainnya berkilau lembut. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Tapi masa lalu menyimpan misteri gelap. Aku tahu, Max bukan sekadar anjing, dia adalah kunci untuk sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Dan aku sudah hampir siap untuk mengungkapnya. Pagi itu, suasana di rumah terasa berat, penuh rahasia yang belum terungkap. Aku, Sari, merasakan jantungku berdegup kencang, mengenakan setelan linen putih yang ringan dan sejuk, kontras dengan badai yang bergolak di dalam diriku. Sandal simpel menghiasi kakiku, tapi tatapanku penuh tekad. Budi menghindariku, jarak antara kami terasa nyata dan menyakitkan. Dia bingung dengan perempuan yang sedang aku jadi, dan dengan ikatan aneh yang kupunya dengan Max. Aku, di sisi lain, merasa lebih kuat dan hidup, seolah menemukan jati diriku yang baru. Suatu sore, saat matahari terbenam di balik bukit-bukit di Tawangmangu, aku mendengar suara gaduh dari halaman belakang. Berlari keluar, aku melihat Max bertarung dengan bayangan yang tak masuk akal. Bulu lebatnya berdiri tegak, mata kuningnya berkilauan dalam remang, dan raungannya menggetarkan udara malam. Aku mengenakan blus merah sutra dengan potongan halus di dada dan rok hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhku. Max berhenti sejenak, menatapku seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa kuerti. Malam harinya, Budi menghadapiku untuk terakhir kalinya. Sari, ini bukan hidup. Pilih aku atau anjing itu. Aku tersenyum dingin dan tegas, aku sudah memilih. Dia pergi, meninggalkan kekosongan yang tak lagi kurasakan. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Aku tahu, apa yang akan datang tak terelakkan. Max, rahasia kami, dan ikatan ini siap meledak menjadi kebenaran yang bahkan aku tak bisa kendalikan. Mungkin inilah awal dari takdir sejati yang harus kujalani. Malam itu menjadi titik akhir sekaligus awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sendirian di rumah sunyi di Sabrosa, aku mengenakan gaun bludru hitam yang melekat sempurna di tubuhku, dengan belahan di kaki yang mengundang imajinasi. Sepatu hak tinggiku bergema di lantai kayu saat aku melangkah pelan di ruang tamu. Max berdiri di sampingku, gagah dan anggun, matanya yang kuning menyala di remang seperti dua mercusuar di kegelapan. Tiba-tiba, suara dari halaman belakang menarik perhatianku. Aku membuka pintu perlahan dan melihat sosok bertudung menghilang ke dalam gelap, meninggalkan sebuah kalung anjing tua dengan nama Max terukir di sana. Jantungku berdegup kencang saat Max maju dengan geraman mengancam. Hari-hari berikutnya, rumor menyebar di desa. Orang-orang hilang secara misterius, suara anjing menggema di malam hari, dan tulang-tulang ditemukan di depan rumah. Polisi menyelidiki, tapi tak ada yang bisa menjelaskan hubungan aneh antara masa lalu dan sekarang. Suatu hari, aku menerima surat anonim berisi liontin kecil dengan helaian bulu hitam dan pesan, Max tak pernah mati. Dia menunggumu. Kuselimuti diri dengan mantel wol lusuh dan syal merah di leher, sadar bahwa ceritaku belum selesai. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Misteri Max terus berlanjut. Dan aku tahu, untuk mengungkap kebenaran, aku harus menghadapi bayangan-bayangan lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Kisah sebenarnya baru saja dimulai.